Sebab kalau sama segi dulu banyak kerajaan lokal yang ada di sana. Kerajaan lokal ya? Salah satunya ini. Ini ada dari marga siapa aja Pak? Sudah Butar semua? Yang di sini ya tidak Butar ini. Kemarin kalau nggak salah saya Pak, kalau kita ada masuk makam segala jimat atau apa ditanggalkan itu kuburan agak panjang-panjang itu gimana? Kamu Ya, inilah yang panjang kuburan di sini. Dari batu ya. Kalau masuk kita tanggalkan jimat nanti kena agak jauh ke dalam dia. Gimana sih? Bukan tombak itu Pak? Bukan ya. Ini apa bisa diceritain Pak? Boleh Pak. Duduk. Sam. Terima kasihlah atas kunjungan Anda di pemakaman Raja Tidak Butar. Di mana kawasan ini namanya Kampung Tomok. Tomok itu berasal dari bahasa Batak zaman dahulu tolmok ataupun mok-mok yang artinya besar dan itu pengertian Tomok. Jadi zaman dahulu kira-kira abad yang ke-15 ada seorang raja berkuasa di sini nama beliau Popu Soribusku Tidak Butar. Dialah pendiri negeri Tomok dan sekaligus dialah raja pertama di sini. Ini makam beliau terbuat dari batu. Mengapa terbuat dari batu? Sebab waktu dia hidup dia bilang, kalau saya nanti meninggal, janganlah kalian kuburkan saya di dalam tanah. Bentuklah kuburan saya dari batu dan ukirkan wajah saya di situ. Itu pesannya. Oleh karenanya, maka rakyatnya mengambil batu, dibawa ke sini lalu dibentuk. Ini merupakan coffin ataupun peti mayat. Tutupnya dari sini terus ke belakang sana. Akan tetapi wajah beliau seperti yang Anda perhatikan, beginilah sanggup mereka ukirkan. Berlubang-lubang Pak ya. Jangan nanti kalian bilang banyak jerawatnya ya. Ya ini lantaran sudah jauh umurnya. Ya, jadi beliau meninggal dengan umur 115 tahun. Panjang sangat. Lalu dia punya mayat hanya dibungkus dengan selendang Batak yang namanya sibola. Itulah kain kafannya, langsung dimasukkan ke dalam makam ini dan mereka tutup. Tradisi mereka pada waktu itu, seorang raja setelah dikuburkan 7 hari ditanam satu pohon bertanda. Mereka sebut hari ara. Kalau bahasa Indonesianya pohon ara. Jadi pohon ara raja pertama ini dulu ada di tempat duduk kita ini besar kali dulu itu. 6 orang penuh datar besarnya tapi sudah roboh. Tahun 1991 pas tengah hari. Nah, setelah dia meninggal siapakah menggantikan dia? Bukanlah anaknya, tetapi dan ini dah patung daripada cucunya itu. Nama beliau ini adalah Ujung Barita Tidak Butar, gelarnya Raja Naibatu. Dia diberi gelar Raja Naibatu sebab wataknya keras seperti batu. Kalau Anda perhatikan pertama dan kedua sudah sangat jauh beda, di mana yang kedua sudah jauh lebih handsome daripada yang pertama. Raja yang kedua ini mempunyai biodata rambut yang panjang dan gimbal, tak pernah dipotong sampai dia meninggal. Mengapa demikian? Sebab di situ ada magic powernya, ilmu kanuraganya ada pada rambut lain Samson. Kita pernah dengar itu ceritanya? Ya. Nah, mari kita
memperhatikan patung di bawah dagu sang raja ini. Ada patung seseorang sudah pakai topi. Tetapi patungnya dibikin di sini malu-malu menengok kalian. Ya, ada nampak dia di situ. Siapakah dia? Dia bukan orang Batak loh, tetapi orang Aceh. Namanya itu Muhammad Said. Itu dari nama kita tahu bahwa dia adalah seorang Muslim. Mengapa ada patungnya di sini? Sebab pada masa Raja kedua ini kekuatan dia terkenal sampai ke negerinya di sana. Lalu dia sengaja datang untuk belajar magic kepada Raja. Ada kecocokan, dia diangkat jadi murid dan disuruh mempelajari ilmu kanuraga itu sampai tamat. Tetapi dia kan seorang Muslim. Sambil belajar tadi dia berusaha menyebarkan agama Islam tadi di sini, tidak berhasil. Apa sebabnya tidak berhasil? Sebab pada masa itu raja dan rakyatnya sudah memeluk agama lokal Batak. Namanya Parmalim. Parmalimlah agama orang Batak zaman dahulu kala sebelum datang Islam dan Kristen. Parmalim ini pantangan makanannya identik dengan Muslim. Sebab mereka tidak boleh makan daging babi, anjing, darah, dan hewan tak mati dipotong. Hanya akidah yang beda. Tentu apa yang berhasil menuntut ilmu. Setelah selesai dia menuntut ilmu, diangkat jadi panglima. Suatu ketika ini kawasan diserang tentara musuh begitu banyak, di mana kerajaan-kerajaan lokal yang lain bersatu untuk menyerang negeri ini. Muhammad Said dengan tentaranya adalah sedikit tidak seimbang dengan yang datang. Mereka sudah dikelilingi dengan menghunus pedang panjang. Sebenarnya dia sudah bingung bagaimana cara mengatasinya. Akan tetapi, dengan tiba-tiba dia beri perintah semua tentaranya buka pakaian alias telanjang bulan untuk menghadapi musuh yang membawa pedang panjang. Telanjang semua tentaranya menghadap kepada musuh. Apa yang terjadi pada masa itu? Maaf kata, musuhnya pada lari kabur. Yang jadi satukan begitu aja. Jadi selama Muhammad Said dengan tentaranya daripada serbuan para musuh. Jadi boleh kita bilangkan saudara kita Muhammad Said untuk mengalahkan pedang panjang musuh hanya menunjukkan pedang pendeknya, begitu kira-kira. Tentu kita bertanya dalam hal kok bisa begitu? Ya, rupanya dia sudah membaca ada nasihat yang terakhir di dalam ilmu kanuraga itu, bahwa di situ ada tertulis seseorang yang sudah tinggi benar ilmu kanuraganya dilarang melawan orang tanpa pakaian segala benang. Kalau dilawan itu setinggi apapun dia punya ilmu kanuraga tidak ada guna ataupun tidak bertenaga. Jadi mereka berpikir daripada kita nanti mati dibunuh, kita pulang aja dulu kita dan lain kali kita atur strategi. Begitu pikiran mereka. Itu maka selamat Muhammad Said dengan pasukannya dari sini. Di kemudian hari setelah aman-aman negeri ini, Raja meminta kepada Muhammad Said supaya kawin di sini. Dia tidak mau, malahan dia minta pulang ke negeri asalnya Aceh. Maka Raja bertanya kepada dia, apa sebabnya? Hanya satu kalimat jawaban saudara ini kepada sang Raja. Dia bilang, saya sangat mengagumi dan menghormati sifat Raja pertama dan kedua. Walaupun seorang Raja tidak mau beristri lebih daripada satu. Oleh karena itu maka dia teringat kembali akan istri dan anaknya yang ditinggalkan di Aceh. Dia minta pulang, Raja tidak dapat menahan lagi, maka diantarkanlah dia sampai di perbatasan. Nah, di belakang ini ada kita perhatikan patung seorang perempuan yang ada di kepalanya itu cawan itu. Namanya Anting Malela Boru Sinaga. Itu bukanlah istri Raja, tetapi girlfriend, kekasih. Kata-kata sekarang kekasih, kalau dulu namanya tunangan. 10 tahun bertunangan tidak jadi kawin. Apa sebabnya? Dulu itu Anting Malela sangat cantik sekali. Jadi banyak orang tergila-gila sama dia. Tetapi dia sudah bertunangan dengan Raja, tentu kalau ada lamaran orang lain ditolak. Mereka-mereka yang dia tolak ini dendam dan benci.
Mereka mencari dukun sakti, minta ilmu hitam, namanya Dorma Sijundai. Mereka kirimkan itu sama perempuan itu jadi gila, lari, tidak tahu di mana dia meninggal sampai sekarang. Atas desakan para orang tua, terpaksa raja kawinlah kepada seorang putri yang namanya Onon Bolu Samosir. Dari situlah dia mendapat keturunan. Dan setelah raja meninggal, mayatnya masuk juga di dalam kota ini. Dan pohon peringatannya dulu, pohon ara itu ada di sudut sana. Tetapi itu pun sudah roboh 26 Desember 2004 waktu terjadi tsunami di Aceh. Raja yang terakhir dikuburkan di sini adalah Opu Solopoan Sidabutar. Ini dia sudah pakai cross ataupun salib. Inilah raja terakhir di sini dan pertama sekali memeluk agama Kristiani di negeri ini. Oleh karena dia sudah memeluk agama Kristiani, maka dia beri pesan kepada keturunannya, kalau saya nanti meninggal, janganlah kalian kuburkan saya di dalam batu seperti mereka. Sebab menurut agama saya dari tanah harus kembali ke tanah. Satu-satunya dalam tanah sampai hari ini di sini hanya yang ini yang tidak digali. Itu semen kita bikin saja sebagai tanda. Ini ada 8 batu-batu kecil, 4 di belakang, 4 di muka. Ini semua adalah orang-orang tua, bukan anak-anak. Prosesnya pemindahan tulang belulang. Mereka dulu waktu meninggal dikuburkan di tempat lain, dipindahkan ke sini dengan pesta adat. Yang di sana sudah kuburan baru, sudah ada foto. Nah, di pintu keluar ini masih ada simbol-simbol orang Batak zaman dahulu, cicak dan 4 payudara. 4 payudara bukan berarti orang Batak punya 4 payudara, tetapi juga 2. Tetapi mengapa dibikin 4? Itu adalah kriteria putri Batak pada zamannya. Ya, menurut mereka seorang putri Batak pada masa itu paling sedikit harus mempunyai 4 kriteria. Maka dibikin 4. Lambang payudaranya. Yang pertama, putri Batak harus mempunyai sifat kesuburan yang menonjol. Apa istilah kesuburan yang menonjol menurut mereka? Maaf, adalah seorang perempuan yang besar payudara. Dahulu ada istilah yang besar. Mengapa demikian? Sebab filosofi mereka banyak anak, banyak rezeki. Jadi kalau besar payudara wanita, anggapan mereka ini akan bisa menghidupi anak-anak yang dicita-citakan banyak. Di dalam pesta pernikahan orang Batak zaman dahulu adalah selalu orang tua memberi nasihat kepada kedua mempelai. Kiranya Anda mempunyai anak laki-laki 17, anak perempuan 16. Kalau lahir itu sudah 33, sudah bisa menduduki kesebelasan. Ya, artinya mereka ini bisa menikmati. Dalam orang Batak katanya begitu. Anak kopi do hamuraun dia katanya. Anak saya itulah kekayaan paling tinggi dari saya. Nah, yang kedua putri Batak harus mempunyai sifat keramah tamahan. Tapi mas, soal keramah tamahan kurang sama putri Batak. Tidak semua keras. Tapi ada juga alasan maka mereka keras. Sebab di dalam tradisi Batak, walaupun saya jenderal, istri saya itu tak putri raja. Karena dia putri raja, dia selalu melawan saya. Nah, ada keramah tamahan itu. Yang ketiga, suci hati. Dan yang keempat terakhir adalah artinya setia sampai akhir. Kalau ini saya akui ciri khas mereka. Nah, kalau cica itu adalah pesan nenek moyang orang Batak. Beliau berpesan melalui lambang itu bahwa seluruh keturunannya kelak haruslah hidup bagaikan cicak, bisa menempel di mana-mana. Itu sebabnya maka orang Batak itu walaupun minoritas, mereka sudah seantero. Ya. Itulah sejarah singkatnya, dapat diterangkan kepada ketika itu. Ada yang mau ditanyakan? Jadi di makam ini ada sisi kisah mistisnya nggak, Pak Lang? Oh, banyak orang yang ziarah ke sini. Beragam suku. Ya, mana tahu. Kalau di Jawa kan maaf kalau bilang, kalau saya kan Karo, istri saya Melayu. Kalau biasanya kalau tempat-tempat keramat itu kan orang suka entah pesugihan atau memuja atau apa, ada kisah mistis nggak yang di sini bisa kita ceritakan? Itu bergantung orang yang datang. Kalau dia yakin,
soal kemiskinan dia jarang dia bikin apa gitu. Memohon Ya, memohon itu banyak itu tanda-tanda ini. ya itu dari mau purutnya ada. Ya. Nah, itu bahkan itu Hamengkubuwono ke-9 waktu hidup sudah dari sini. Aku heran melihat dia itu. Di tengah jalan kami yang panik. Tengah jalan kemudian dia yang panik-panik. Hamengkubuwono ke-9. Ya. Jogja itu? Iya, Udah pernah datang ke sini? sudah Hamengkubuwono ke-9. Oh. Nah, jadi Itu termasuk orang keturunan Hamengkubuwono yang paling sakti ya urut ke-9. Yang ke-9 itu yang paling sakti di antara 1 sampai ke sekian. ya, Hamengkubuwono. ya, yang bekerja sekarang tidak ada Enggak ada apa-apa. Selain Hamengkubuwono siapa lagi pula yang pernah datang ke sini? Aku tidak dapat sebut Oke. banyak. Ya. Kalau tulang sendiri ngalami apa gitu? Entah pernah kejadian apa atau apa gitu? Sama aku tak pernah ada. Nggak pernah ya. Dahulu kalanya pernah tahu kesaktian raja-raja kita ini? Oh, Kelebihannya? kayak yang saya ketahui, ini di dalam bahasa Batak yang pertama ini kesaktiannya katanya nasihat marpangiduan. Yang artinya? Yang artinya apa yang diluakan terus terjadi. Simpek lidah ya? Ya, jadi Siapa? yang satu saya ketahui, kesaktiannya yang saya ketahui adalah dia bisa berjalan dengan daun menjadi apanya? Alas kakinya, jalan di air. Jalan di air, jalan di daunnya gitu ya? Itu Kalau yang paling lainnya dulu. itu saya tidak tahu lagi ya. Tapi sepertinya kalau seorang raja pasti banyak lah ya tulangnya. Otomatis. Otomatis. Kalau Karena pilihan kan? Kalau dulu, sebab itu raja itu pilihan dulu. Di sini ada kekuatan magic. Jadi kalau ada nggak di suku Batak ini kriteria untuk menjadi seorang raja? Ya pertama-tama ini ya kekuatan Turunan. mistiknya itu. Mistik ya? Pertama, baru yang lain ya, campurlah. Kalau untuk menjadi raja, bagaimana pemerintah daerah mengatur supaya aman-aman? Di bawahnya itu harus ada. Di bawah ada. Yang pertama itu suku Batak itu karisma, Karisma ya? tinggi karismanya. Tahu apa margam? Sebayang, Sebayang. Masuk apa itu? Sinaga. Hmm. Yalah. Ini makan siapa? Aku sudah keturunan sekarang ya. Oh. Sudah ada foto. Iya. Batak keturunan dari sini. Keturunan kerajaannya apa? Banyak itu. Coba begini, orang Batak itu kan pakai silsilah. Ya. Ya sama semua kita pakai silsilah. Ya tentu kita ketahuan bagaimana generasi keberapa. Siap bro. Bolehlah kalian berfoto-foto semuanya. Kalau tidak ada lagi mau ditanyakan. Ya. Ya nanti kita pulang dari sana. Tempat ini membutuhkan bantuan dari hati. Ya, ya. Kasih tulang, kasih tulang. Nanti dikembalikan. Tim Sambala 18 ini kita salah satu makam, kalau dibilang keramat ya keramat karena makam raja, dan itu yang kedua dikenal dengan kesaktiannya. Sampai yang di bawah itu tadi diceritakan adalah tentang murid yang sakti dari Aceh, jadi campur, jadi karena kesaktian yang luar biasa sampai nyebar kemana-mana. Dan ada lambang cicak tadi beserta 4 payudara, itu mencirikan khas wanita Batak itu punya 4 kelebihan ya. Dan kalau yang di belakang-belakang itu sudah makam baru, dan di sini ada pohon ara. Dulu ada pohon ara. Kalau dulu orang Batak raja dimakamkan, dia minta tidak di tanah tapi seperti diceritakan langsung dibuat batu sesuai dengan wajahnya dan ditandai ditanam sebuah pohon ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya teman-teman Sambala 18 se-Indonesia, se-Asia, sedunia ya. Jadi kalau punya rezeki, punya waktu, ada langkahnya ke sini, mampir ke sini, karena tidak salah generasi kita sekarang mengetahui banyak hal tentang sejarah ya. Jangan lupa bahwa kita ada di sini pun karena terbentuk dari proses sejarah-sejarah ya. Generasi kita sekarang jangan sampai buta sejarah gara-gara teknologi yang terlalu tinggi. Akan lebih bagus kalau ketika kita nyampe di sini langsung kaki kita di sini, napas kita sini, daripada kita hanya menonton di tayangan YouTube yang lain atau televisi ataupun dalam bentuk artikel ya. Ikuti terus perjalanan Sambala 18 keliling kemana-mana. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Oke?
Tidak, tapi seperti berkata. Di belakang makam raja sebentar tadi. Kita menemukan sisi lain di belakangnya ada beberapa patungnya cukup sangat tua. Ya. Jadi bentuknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada tengah-tengah, ada bentuk apa? Ini ada kayu batu, ya sepertinya lagi ada acara pesta atau apa. Itu seorang raja nampak. Ini seorang raja ini, nggak tahu bentuknya seperti apa. Boleh di-shoot pelan-pelan. Boleh di-shoot pelan-pelan. Boleh di-shoot pelan-pelan ya, pelan-pelan. Boleh di-shoot pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, setelah sedikit interaksi ya ke situ, saya minta restu supaya segala sesuatu yang saya alami dan beserta keluarga bisa baik saja. Semoga izin Tuhan ya, semoga izin Tuhan. Tapi ini adalah situs sejarah, bukti dari sejarah bahwa dulu kehidupan di sini ada dan adat istiadat yang sangat kuat ya, teman-teman. Kita tidak bicara tentang mistik, kita bicara tentang sejarah. kekuatan power yang positif sekali energinya di sini ya. Mudah-mudahan siapapun yang datang ke sini, energi positif yang ada di makam ini semua bisa bermanfaat untuk kesehatan kita dan karir kita. Ya, tetap kita pada yang kuasa. Ya, oke. Kita lanjut selanjutnya. Go. Teman, tadi walaupun sudah ditutup, kita kasih ini lagi. Ini selalu dititipkan sebelum kita masuk. Ya, ulos Pak ya. Ya. Jangan lupa kita juga sedekah ya seikhlasnya. Ya, seikhlasnya untuk Bapak ini yang tahu seperti apa. Bujur ya. Banyak mau lihat ya Pak, bujur. Ya, mohon doa restunya Pak. Saya punya anak 7 beserta adik dan keluarga. Mudah-mudahan dilimpahkan rezeki kami, kesehatan dan keselamatan Pak ya. Orang kaya itu. Bantu doa Pak ya. Iya Pak ya. Berkat dia yang di atas. Amin. Makasih banyak Pak. Ini istri saya, ini anak, adik, calon anak saya, ini adik, ini anak-anak semua Pak. Mohon restunya Pak, karena kami mau ke sekali-kali lagi. Oke Pak ya? Oke Pak, mulai hati gudang Pak ya? Oke. Oke. Turunin dari mana nih, Bung? Situ ada meja. Meja Bang. Itu ditutup. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a